ikut Yesus? Kalian mengatakan, karena sebab Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui akulah. Itu Yesus ngomong kayak gitu sama siapa? Dari Matius sampai Yohanes, Yesus ini tidak berbicara sama Bani Kereste. Dia berbicara kepada murid-muridnya yang dimana muridnya itu dari kaum Yahudi. Yesus tidak ke gereja loh, Dek. Hari Minggu dia nggak ke gereja. Topak-topak tangan, menyanyi. Dan kenapa dengan pesundal, Dek? Coba jelaskan lagi, biar nanti saya jawab lagi masalah pesundal itu. Tolong saudara muslim tap-tap layar ya, tap-tap layar. Temon, bilang tap-tap layar, teman. Kenapa, Dek? Masalah pesundal yang Ito bilang kemarin, masalah pesundal itu yang lebih cepat masuk ke surga. Halo, kan di dalam Bible kamu? Iya. Iya kan? Matius 21:31. Ya. Itu yang berbicara siapa? Sama siapa? Yesus. Yesus Siapakah di antara orang itu siapa? yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bicara sama siapa? Ya, saya nggak tahu. Ini kan Bible kali ya? Iya, itu Nggak, sekarang kalian imani nggak perkataan Yesus? ya kalau yang satu ayat itu ya tetap saya imanin. Nah, terus Yesus mengatakan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya. Jadi salah saya di Sama mana? siapa dia ngomong? Loh, Sama siapa dia kamu ngomong? sama siapa? Enggak, kan Ito yang Cobalah dulu. Waktu kalian kukatakan, kenapa kalian menjadi pengikut Yesus? Kalian mengatakan, karena sebab Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui akulah. Itu Yesus ngomong kayak gitu sama siapa? Emang sama kalian? Terus kalian membawa ayat lagi, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu emang Yesus bicara sama siapa? Sama kalian? Bukan. Perkataan Yesus, katanya sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kau tanya, emang Yesus bicara sama siapa itu? Gini loh, kalian suka-suka hati kalian. Yang dimana ketika data-data itu yang menampol kalian bilang itu kiasan, itu bukan untuk kami, itu bla 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 bla. Ini kan, ya, data itu untuk kalian bilang, oh itu bukan untuk kami. Yesus kan mengatakan, ini kan soal perumpamaan seorang anak. Tetapi Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kau tanya sama saya, emang Yesus berbicara kepada siapa? Lah, Yesus saja mengatakan beritakanlah Injil ke seluruh bangsa, itu hanya kepada murid-muridnya. beritakanlah Injil ke seluruh bangsa, jadikanlah semua itu jadi murid, semua bangsa jadi murid. Nah, sekarang semuanya itu Yesus ngomong sama siapa? Itu Yesus yang ngomong sama siapa? Sama siapa Yesus ngomong itu? Yang dia katakan jadikanlah semua bangsa muridku, Yesus ngomong sama siapa? Dia sama murid-muridnya. Sama murid-muridnya, bukan sama kalian kan? Emang kalian murid Yesus? Murid-murid itu. Enggak, aku tanya, kalian murid Yesus? Bukan, kami anaknya. Nah, Bukan murid. sementara Yesus mengatakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Betul enggak? Nah, kira-kira yang mengajar murid ini siapa? Siapa, Dek? Di sekolah yang mengajarkan murid ini siapa, Dek? Jangan lari kemana-mana. Kita bicara pesundal tadi. Katanya, jadikanlah semua bangsa muridku. Perkataan Yesus. Nah, kalau murid ini yang mengajar siapa, Dek? Ito tahu Aja nggak? nggak apa-apa. Yang ngajar siapa? Itu enggak, kita ke pesundal aja dulu tadi. Loh, betul. Ini ke pesundal ini. Enggak, baca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Yesus itu berbicara gimana dia itu masuk kata dia bicara tentang perumpamaan kah? Lah, perumpamaan ini mengatakan pemungut cukai dan wanita pesundal dua masuk surga, Dek. Karena ahli Taurat tidak mendengar apa katanya, yang mendengar itu malah pemungut cukai dan pesundal. Loh. Gimana sih kamu, Dek?
Enggak kok, aku nggak tahu agama, cuman aku baca sekali aja kemarin itu langsung mengerti. Alkitab itu enak kok dicerna itu. Bahasa Indonesia jelas. Halo Tok. Iya, silakan. Sekarang begini, wanita Itu dalam pesundal. training. Wanita pesundal. Oke, pertanyaan saya. Duluan wanita pesundal atau wanita Kristen yang masuk surga? Enggak, itu berbicara sama siapa kan gitu. Loh, sekarang begini, Yesus ini berbicara sama siapa? Sementara Yesus mengatakan, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan saya, kalian mengaku kalian ini pengikut Kristus, kalian dari Bani mana? Dia kan bilang awam, jadi saya belum Enggak, begini loh deh, ini ada, ini bicara yang sebenarnya, ketimbang itulah. ini sebenarnya Bicara yang nyambung. ketimbang itu aja loh kok. Yang ketimbang itu aja kok. Ini sebenarnya nyambung loh, Dek. Dengarkan saya baik-baik. Kamu tadi kan saya Iya, bacakan nih. nyambung kalau saya sudah baca, cuma saya belum baca itu yang Matius itu. Izinkan dulu saya ngomong. Ya, Nah. kamu kan naik ke atas. Kamu bertanya sama saya soal wanita pesundal. Ini kan perumpamaan. Sebenarnya kalau kita baca perumpamaannya ini nggak nyambung perumpamaannya nih. Tiba-tiba lari ke Kalau pemungut mengerti. cukai. Dengarkan saya baik-baik. Ya, Yesus mengatakan pemungut cukai dan wanita pesundal itu duluan masuk surga. Ya, Kan begitu. Terus kamu bertanya, itu Yesus ngomong sama siapa? Perasaan saya ya, yang saya baca mulai dari Matius sampai Yohanes. Aku dulu ngomong, Kak. Aduh. Dari Matius sampai Yohanes, Yesus ini tidak berbicara sama Bani Kereste. Dia berbicara kepada murid-muridnya yang dimana muridnya itu dari kaum Yahudi. Makanya dia katakan, Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Siapa mereka? Mereka itu adalah murid-murid Yesus. Yang dimana murid-murid Yesus? Benar, murid-murid Yesus itu tidak beribadah hari Minggu. Murid-murid Yesus, dengar, murid-murid Yesus bukan pemakan babi deh. Murid-murid Yesus itu bersunat, bukan seperti keresteng, kulupnya tidak disunat. aku mau anu dulu. Pemilik cukai dan wanita pesundal bahkan lebih cepat masuk kerajaan surga, itu tadi Tok bilang toh. Loh, bukan saya yang bilang, Kenapa? Yesus yang ngomong. Iya, yang itu kan seperti itu toh. Sekarang kok Karena iman apa? ilmu ini? Enggak, aku cukup nyampe itu dulu. Karena apa? Karena apa? Di situ kan dijelaskan. Kamu imani nggak Bible ini? Coba ulangin toh. Ulangin dulu toh. Kamu imani nggak Bible ini? Jawab aja. Kalau kamu imani, otomatis saya bertanya, duluan emakmu, istrimu, saudara perempuanmu yang masuk surga atau perempuan sundal? Karena Yesus mengatakan perempuan sundal itu duluan masuk surga. Yesus tidak mengatakan perempuan keresteng duluan masuk surga. Dan pemilik cukai. Loh, sekarang kan pemungut cukai dan wanita pesundal duluan masuk surga. Mereka happy-happy. Kamu imani kan, Dek? Imani kan, Dek? Tapi kan aku nggak tahu agama sih toh. Cuman Kamu begitu nggak aku tahu baca agama aja, aku terus? langsung. Tapi begitu aku baca langsung ngerti kok aku itu. Gampang aja dia mengerti ayat itu. Gimana? Gampang aja toh. Itu Aritonang. Iya. Gampang aja. Kan di situ Ya. dibilang karena apa? Karena ahli-ahli Taurat. Apa yang saya katakan mereka percaya. Tetapi pesundal dan pemungut cukai begitu saya katakan mereka langsung percaya. Apa salahnya? Wajar aja mereka yang percaya. Wajar aja mereka yang Ini loh, percaya. Dek. Mereka yang Ini loh, belum Dek. masuk surga Oke. kok. Sekarang saya tanya, Dek. Ya, saya tanya. Perempuan Di situ kan dia lagi khotbah. Bentar. Lagi khotbah. Ya kan gantian. Mulia mana? Perempuan sundal atau perempuan keresteng? Mulia mana, Dek? Perempuan pesundal daripada Perempuan keresteng. Emang perempuan yang bersundal ini perempuan keresteng emangnya? Lebih mulia Yang mana, dia Dek? Kristen. Sehingga Yesus, sebentar, Dek. Yesus menjanjikan perempuan sundal duluan masuk surga. Nah, lebih mulia mana? Perempuan pesundal atau perempuan keresteng, Dek? kalau saya pribadi ya toh ya. Mau dia Kristen, mau dia pesundal, walaupun pesundal itu Kristen, walaupun pesundal Dek, itu paham Kristen, pertanyaan dari Bunda, dari kakak, Dek. Kakak tadi bertanya, mulia mana? Perempuan keresteng atau perempuan sundal?
perempuan Kristen Atau perempuan Sundal. sama aja itu Kak. Loh, berarti Sama kamu aja. mau disamakan dengan perempuan Sundal? Kita tidak Mulianya perempuan Kristen itu sama dengan mulianya perempuan Sundal. Keren kau deh. perempuan Sundal juga ada yang pengikut Kristus. Sundal itu pengikut Kristus. Kenapa dek? Pesundal itu juga ada yang pengikut Kristus. Kristen juga, cuman namanya aja itu yang Kristen, belum tentu juga dia pengikut Kristus. Tapi kan begini, maaf ya dek. Tapi Kan- begini, ya tunggu dulu biar aku kalian. jawab dulu, biar aku jawab dulu itu Aritona, biar aku Tunggu jawab dulu, kalian kan mengatakan- mulia mana pesundal daripada perempuan Kristen? Itu kan pertanyaan itu kan. Yang kutanya itu, yang ku jawablah sekarang ya. Yang ku jawab janganlah seperti itu. Ketawa-ketawa terus. Enggak, ini kalau ketawa ini dia langsung dari TikToknya. TikToknya kalau lucu dia ketawa, kalau nggak lucu dia diam. Nah, lebih Iya, mulia mana dek? Aku baru seminggu ini loh kok belajar TikTok ini baru seminggu. Iya, kan tengoklah dia Bukan nggak TikTok tahu. yang mana tuh? Ya, bukan. Jadi aku bilang Jadi itu, lebih mulia kita mana? buatlah dulu anu istilahnya itu pesundal itu ya tetap Kristen. Gimana? Berarti ya duluan mana yang masuk surga perempuan Kristen apa pesundal? Ya, Aku betul. bilang mau pesundal mana yang penting yang percaya. Mau pesundal kah? Dek, Oh, dek, perempuan ngerti nggak? Kristen kah? Ini dek, dengarkan kakak. Kakak buat satu analogi. Yang duluan datang ke sekolah, dia akan mendapatkan kue. Nah, kira-kira Di sekolah nggak ada kue toh. aduh. Kamu paham nggak sih analogi? Contoh. Coba contohnya dapat ilmu gitu loh toh. Yang duluan datang ke sekolah, dia akan dapat kue. Nah, berarti begini, siapa yang duluan datang, pasti dapat kue kan? Ya Benar kalau kan? di sekolahnya ada pembagian kue ya. Nah, Yesus mengatakan perempuan Sundal duluan masuk surga. Nah, datang di Kristen. Otomatis kan bertanya nih, Ya. perempuan Sundal memang duluan masuk surga. Kata Yesus, perempuan Sundal duluan masuk surga. Kalau saya jadi Kristen, kalau memang Yesus menjanjikan perempuan Sundal duluan masuk surga, pertanyaannya nanti jadi gini, kenapa perempuan-perempuan Kristen tidak bersundal aja? Contoh begini ya. Perempuan yang memakai lipstik warna merah akan mendapatkan uang 1 juta. Otomatis perempuan-perempuan semua akan pakai lipstik merah, betul tidak? Ya. Nah, Yesus mengatakan, Kalau ada- ya sebentar. Yesus mengatakan perempuan Sundal duluan masuk surga. Otomatis pertanyaannya, kenapa perempuan Kristen tidak bersundal saja, biar mereka duluan Biar masuk bisa. surga? Iya kan, Dek? Ikutin alurnya itu. Iya kan, Dek? Benar nggak? Yang pakai jaket merah akan mendapatkan uang 5 juta. Saya yakin pasti banyak orang yang akan pakai jaket merah karena dijanjikan dapat Dia uang 5 dapat juta. uang. Betul kan? Betul kan? Nah, kalau memang Yesus menjanjikan perempuan Sundal duluan masuk surga, kenapa perempuan Kristen tidak bersundal aja? Harusnya kan harus bersundal toh. Harus bersundal kan, Dek? Iya, biar dapat janji surga. Nah, kira-kira gimana itu, Dek? Harus bersundal duluan. Jadi kau mau suruh mak kau dengan saudara perempuanmu, istrimu bersundal? Tidak ada aja nih toh. Loh, kok ada? Kan tadi kan udah dibilang. Yesus menjanjikan perempuan Sundal duluan masuk surga. Ya. Benar kan? Taulah dulu deh, analoginya kan udah gampang. Kalau Ricky memakai baju merah, akan dikasih uang 3 juta. Siapa saja yang memakai baju merah akan dapatkan uang 3 juta. Kan berarti suatu 3 janji. juta, ya. Dan janji itu harus Janji, ditepati. ya. Nah, Yesus mengatakan perempuan Sundal duluan masuk surga. Nah, Nah, kenapa nggak bersundal aja? belum ngomong toh. Emang bersundal itu dosa ya, Dek? Ya jelas dosa. Siapa yang bilang Jelas dosa? dosa toh. Saya. Oke, saya bacakan ini ya, Dek ya. Nih,
Tunggu, Oke, baca Tok, ya. aku dulu Tok yang ngomong Tok. Iya, Biar tadi aku kan jelaskan kamu Tok. Aku kalah nih kalau itu ngomong terus ini. Hosea 4 nomor 14. Ini kata Tok, Tuhan. aku dulu Tok yang Bentar ngomong dulu, Tok. kamu sekarang ini aja, Tok. satu ini aja. Aku Itu Ari tidak Tona. akan. Aku dulu. Bentar. Itu Ya, sudah sebentar, panjang ini lebar kata tadi dulu. ngomong Tok. Ya, ya. Kan tadi kata kamu, perempuan sundal itu dosa. Kalau berdosa itu harus dihukum. Nah, ini Tuhan kamu ngomong. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Ya, kalau itu aku nggak bisa komen Tok. Soalnya aku belum baca juga itu Tok. Jadi yang aku jelas sudah baca ini masalah pesundal itu Tok. Tadi kan itu bilang pesundal itu jahat apa enggak, ya jelas jahat lah, dosa Tetapi itu. tidak akan dihukum perempuan sundal. Itu kan tadi itu bicara masalah yang lebih cepat masuk ke surga itu yang pesundal sama pemungut cukai. Kita itu bicara konteksnya yang pas Yesus itu lagi berkhotbah di situ. Ih. Khotbahnya Coba kau bayangkan begini, Dek. Seandainya pendeta berkhotbah. Jemaat-jemaatku yang dikasihi. Dek kan? Firman Tuhan kita mengatakan, Yesus mengatakan sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului Akan lebih. masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Ya, Pasti ya. perempuan-perempuannya pada diam tuh. Diam. Begini. Pasti semua pada diam. Ih, apa benar ini? Yesus menjanjikan perempuan sundal dulu masuk surga. Sama seperti, hai semua warga-warga kata Pak RW, saya akan mengasihkan uang 1 juta kalau rumah kalian cat warna hitam. Saya yakin semua hitam. Karena udah dijanjikan. dari tadi begitu juga anunya itu. Aku jelaskan masalah Yesus berbicara pesundal tadi. Aku jelaskan dulu. Menurutku loh, Tok, kalau itu enggak kalau itu Aritona enggak anu, ya terserah itu. Tapi kan aku mau menurutku ini begitu itulah Alkitab itu jelas sangat gampang dimengerti itu Alkitab itu. Halo, Tok. Iya, ngomong. Saya kan kasih kesempatan itu. Aku kirain nge-lag ini jaringannya. Enggak ya. Kayak gini aku bilang, Tok. Yesus ngomong seperti itu, dia ngomong itu gara-gara lebih Mulia, mengerti, lebih mulia perempuan sundal. lebih mengerti, lebih perkataan itu lebih didengar sama pemungut cukai daripada ahli-ahli Taurat. Makanya dia katakan begitu. Aduh, Dek, kamu tadi bilang apa, Dek? Saya tidak paham agama, betul nggak? Ya, tapi kalau dalam ayat kalau nggak paham, saya jangan tahu ngomong aja lah, Dek. Janganlah Itu cowok. juga, Tok. Aku bilang kan aku memang nggak mengerti, tapi aku sudah baca ayat ini. Jadi ayatnya kira-kira lebih mulia mana? Perempuan sundal apa perempuan kreseng? Jawab ya, jawab. Nggak ada yang lebih bagus. Yang lebih bagus itu orang pesundal yang penting dia percaya. Yang penting dia percaya perkataan Tuhan Yesus, itulah orang yang lebih mulia. Percaya perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Yesus sebagai apa? Ya, perkataan Tuhan Yesus ya ikut-ikut perintahnya lah, Toh. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, kan seperti itu. Tuhan Yesus memerintahkan jangan makan babi, kenapa kau makan babi? Di mana ditulis, Toh? Kasih tunjuk. Loh, Jangan makan sekarang babi. saya tanya, makan babi itu hukum Taurat dari salah satu hukum Taurat atau tidak? Tidak, itu cuma peraturan orang Yahudi. Makanya kalau nggak tahu agama, belajar dulu sama saya, Dek. Nih, saya bacakan. Ya, aku Imamat. belajar, Toh. Imamat sebentar, Imamat 6. Imamat 11. Tadi bilang. Sebentar ya. HP kan cuma satu, Toh. Saya yang Nggak baca. bisa Saya yang baca, Toh. Imamat 11. Akhirnya itu bohong juga. Kenapa? Bacanya ya takutnya aku itu loh. Enggak lah. Bacanya Imamat 11. enggak. Dengarkan. Kau bilang katanya itu ada istiadat orang Yahudi. Imamat 11. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Katanya kepada mereka. Nih. Demikian juga babi hutan
nih ya, nomor 7. Di Arab itu nggak ada babi, di Israel itu nggak ada babi. Dari mana ada dituliskan di situ ada babi? Bisa main-main. Ini dikatakan. Iya Allah. Babi. Kau dengarkan dulu. Saya baca Biblemu loh. Makanya saya bilang, kamu punya Bible nggak? Biar kamu buka juga. Jadi seolah saya di sini berbohong. Ya punya sih toh. Punya. Ya ambillah dulu. Saya tunggu. Ya itu. Nah, Bible ini Bible. Kau ambil dulu Biblemu biar kau baca Imamat 11. Tadi kan kau katakan itu adalah tradisi adat istiadat Yahudi. Sementara ini bukan adat istiadat, ini firman Tuhan loh. Tapi ada itu memang dituliskan di situ kata babi. Allahu Akbar nih. Nih ya. Nah, nih tengok. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Ini perintah siapa? Perintah Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, ini binatang yang haram dan tidak haram. Jadi sejak kapan ini menjadi tradisi Yahudi? Ini perintah Tuhan loh. Imamat itu perjanjian baru atau perjanjian lama toh? Imamat ini kitabnya Musa. Iya, perjanjian lama apa perjanjian baru toh? Perjanjian lama. Yesus, kami ikut ke ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu masuk Sekarang ke saya perjanjian tanya, lama. Yesus pelaku hukum Taurat atau tidak? Pelaku, cuman dia begitu dia ada hukum Taurat itu dia digunakan. Tunjukkan di mana Yesus makan Tunjukkan di mana Yesus makan babi. Masa? Jadi kalau aku bilang kok Gini loh, kalau aku itu alergi makan udang. Terus bisa aja aku bilang itu nggak makan udang. Haram udang itu sama itu. Jadi, contoh, kambing tidak diharamkan oleh Allah, dihalalkan. Tapi ada orang yang penyakit tensi tinggi, ya hipertensi, dilarang oleh dokter untuk mengkonsumsi kambing. Apakah berarti dia mengharamkan kambing? Tidak. Kau paham nggak sih di situ? Kau melarang anakmu minum es, takut karena nanti dia batuk pilek. Apakah berarti es itu kau haramkan? Tapi kan sudah dikatakan firman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Bani Israel, binatang mana yang boleh dimakan dengan tidak. Yang diharamkan itu tadi adalah salah satunya babi. Diharamkan. Kenapa kalian makan? Yesus itu pelaku hukum Taurat, Dek. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Itu kan kata Yesus. Nah, tadi kan kamu itu bilang kan menggenapi. Kalau sudah digenapi berarti sudah digenapin sama dia. Dia itu pelaku hukum Taurat, woi. Bukan kayak kalian. Kalian bukan pelaku hukum Taurat. Salah satu hukum Taurat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah Yesus pergi ke sinagoge hari Minggu? Apakah Yesus pergi ke sinagoge hari Minggu? Tergantung kalau dia mau. Makanya saya bilang, Kristen inilah yang penghujat. Kristen ini penghujat. Ya. Kalian makan B2, Yesus tidak makan. Terus Yesus bersunat, kalian tidak bersunat. Yesus tidak ke gereja loh, Dek. Hari Minggu dia nggak ke gereja. Topak-topak tangan, menyanyi. Ya, kita orang Batak ini. Mengakibatkan adatnya orang Yahudi kok. Tadi saya sudah sama adat bacakan, orang Dek. Batak. Firman Tuhan bukan berarti adat istiadat. Paham? Contoh, kamu kan kata kamu orang Batak nih. Nah, ketika kamu berpesta, pasti ada acara manortor, betul tidak? Nah, sekarang pertanyaan saya, sebentar. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah ya mengatakan kepada Bani Israel, kalau pesta nikah kalian manortor pakai ulos? Enggak kan? Karena apa? Itu adat istiadat suku Batak. Nah, sementara mengharapkan makan basi. Tidak seperti itu toh. Tahu nggak adat istiadat? Kamu tahu nggak adat istiadat? Kita tahu lah tuh. Kita Apa orang itu? Batak pasti tahu. Adat istiadat itu adalah budaya kita. adat istiadat itu adalah kebiasaan budaya. Iya. Saya contohkan ya. Ini adat istiadat Yesus. Kau dengarkan saya. Jadi jangan samakan budayanya Yahudi sama budayanya orang Batak.
Nih, dengar ya. Nih, salah satunya nih. Markus 7. Nih ya. Ini adat istiadat orang Yahudi. Markus 7 nomor 1. Perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ini yang namanya adat istiadat. Apa itu? Kebudayaan orang Farisi sama juga dengan kebudayaan orang Yahudi. Kalau makan, sebelum makan itu harus membasuh tangannya. Nah, kalau perintah hukum dari Tuhan yaitu apa? Melarang makan babi, mengharamkan. Bedakan adat istiadat, bedakan diharamkan. Contoh, sebentar. Sabar dulu. Kau kan tidak tahu agama. Contoh ya, adat istiadat. Adat istiadat itu apakah bisa dilanggar? Bisa. Kenapa? Karena itu adalah hukum adat istiadat yang dibuat oleh manusia. Salah satu contoh seperti ini. Adat istiadat orang Yahudi. Mereka wajib membasuh tangannya sebelum makan. Karena apa? Kalau tidak membasuh tangannya, mereka menganggap makanan yang dipegang itu najis. Nah, kita buat kepada anak yang berumur 10 tahun. Dia tidak membasuh tangannya. Kan begitu? Apakah dia akan dikenakan hukum adat? Dia tidak, kan? Maka itu saya bilang, apakah dia berdosa anak itu ketika dia makan tidak membasuh tangan? Tidak. Anak itu tidak berdosa, karena yang berlaku itu hanyalah adat istiadat yang dibuat oleh manusia. Tetapi ketika Tuhan, ketika Allah mengharamkan makan babi, terus kau memakannya, itu baru dosa. Karena apa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Tapi ketika kau melanggar hukum adat, kau tidak dikatakan dosa. Karena kau hanya melanggar hukum adat yang dibuat oleh manusia. Adat istiadat budaya dibuat oleh manusia. Ketika dilanggar tidak berdosa. Tetapi hukum Tuhan, ketika kau melanggarnya, kau berdosa. Terus? Sekarang kayak beginilah. Sebelum kau punya anak, bentar. Kalau kau punya anak, sebentar dulu, Ricky. Kalau kau punya anak, dia mau berpesta, misalnya sudah besar, dia mau berpesta nikah. Tidak akan bisa dia berpesta kalau ibunya dengan bapaknya belum mengadati, betul kan? Ya. Nah, sekarang begini, kalau kalian masih belum punya uang, belum mengadati, apakah berdosa kalian dikatakan oleh agama? Tidak, kan? Karena yang membuat adat istiadat itu adalah siapa? Adalah manusia. Misalnya, sampai mati kalian meninggal, belum diadati. Terus bagaimana anak kamu? Apakah tidak boleh pesta besar? Tetap berarti bisa. Karena apa? Karena kalian sudah meninggal. Itu orang Batak. Tidak boleh. Walaupun kamu sudah meninggal, kalau belum diadati. Siapa bilang? Tetap akan ada yang namanya pengganti. Kamu paham lah. Ada yang seperti itu. Tetap menggantikan. Jadi maksudmu mau dibangkitkan mamanya bapaknya dari kubur? Walaupun sudah mati kan bisa diadatin juga. Itu bukan orang Batak itu. Bomo. Sekarang begini ceritanya begini. Dengar dulu. Ini bapaknya, ibunya, ketika ibunya melahirkan dia umur 4 tahun, mamanya meninggal. Tapi belum diadati. Nah, bagaimana nanti anaknya besar? Apakah boleh pesta mengadati? Boleh. Maksudmu nggak boleh karena bapak mamanya udah meninggal? Siapa bilang nggak boleh? Nah, makanya saya bilang hukum adat istiadat yang dibuat oleh manusia ketika dilanggar tidak berdosa, tetapi ketika hukum Tuhan, aturan Tuhan, kau langgar, kau berdosa. Begitu deh. Makanya hukum adat istiadat itu tidak boleh bertentangan dengan agama. Kenapa saya katakan begitu? Satu contoh, ya, ketika anak itu, aku mau ngomong tadi pertama kita itu ngomong
Ketika anak itu, kan terbang kau. Ketika anak itu mau mengadati, tapi orang tuanya belum mengadati, terus dibilang nggak boleh kau mengadati sebelum orang tuamu belum diadati. Nah, sementara orang tuanya tuh kismin, nggak sanggup mengadati. Itu loh, hukum adat mau disamakan dengan hukum Tuhan, tapi piye? Ngadi, capek saya.